Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah pengantar komputer dan software 2. Nah, untuk tugasnya sendiri yaitu membuat program menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, untuk softwarenya saya menggunakan Dev C++, dan saya membuat 2 program serta 2 flowchart atau diagram alir dari program yang saya buat. Oke, langsung saja ke penjelasan 2 program yang saya buat. Untuk penjelasan source code-nya atau codingnya, yang pertama yaitu saya membuat coding tentang menghitung rumus fisika, dan yang kedua yaitu menghitung rumus matematika. Nah, untuk penjelasan coding rumus fisika terlebih dahulu, di sini untuk programnya yaitu terdapat 3 konsep. Yang pertama yaitu menggunakan array. Array sendiri merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Sedangkan untuk konsep kedua yaitu ada perulangan. Perulangan di sini saya menggunakan while dan do while. Kemudian untuk perulangan juga saya menggunakan for. For itu yaitu perulangan yang kita tahu berapa kali perulangan itu akan terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba jalankan programnya. Baik, untuk script atau program yang pertama yaitu ada include IOStream. IOStream ini merupakan header atau standar header dari bahasa pemrograman C++. Kemudian di sini ada string. String itu merupakan tipe data untuk sekumpulan dari karakter, salah satunya yaitu huruf. Di sini saya menggunakan array dengan 4 inputan atau 4 data array, yaitu untuk nama, name, prodi, dan kelas. Untuk tampilan seperti ini. Tampilan ini menggunakan cout dari biodata saya. BioI ini maksudnya dari biodata yang keempat data ini. Dan untuk karakter I sama dengan 0, I kurang dari 4, I plus plus. Maksudnya ini I sama dengan 0 itu dia menghitung data pertamanya dari 0, 1, 2, dan 3. Totalnya ada 4. Nah, kemudian untuk cout tadi saya sudah jelaskan yaitu untuk fungsi keluaran atau output dari tampilan ini. Nah, cout ini dia akan memilih daftar rumus ini, dia akan menampilkan daftar rumus ini. Nah, untuk di sini ada float. Float itu untuk tipe data untuk menghitung pecahan seperti 0, nah untuk integer di sini sama, yaitu untuk angka dia integer n, maksudnya n di sini untuk menggunakan berapa data array yang dipakai. Kemudian string opsi di sini untuk perulangan. String opsi ini untuk perulangan do while, dia do di sini itu do while-nya dia akan menginputkan opsi yaitu pilihan untuk di cout apakah Anda ingin mengulang program lagi. Nanti di sini ada ya atau tidak. Kalau ya, dia akan mengulang program ke awal. Jika tidak, dia akan berhenti, yaitu menggunakan script return 0. Nah, kita langsung saja ke demonya. Misal kita pilih 1. Nah, 1 dia akan masuk ke percabangan if. Percabangan if di sini kan cout sin pilihan. Nah, kita tadi menginputkan pilihannya yaitu 1, dia masuk ke percabangan if yang pilihan pertama yaitu dengan rumus menghitung massa jenis dengan rumusnya yaitu row sama dengan massa per volumenya. Nah, di sini untuk jumlah data massa jenis yang dicarinya menggunakan array. Jadi kita bisa menginputkan berapapun data yang ingin kita cari. Misal kita ingin menginputkan 3 data massa jenis. Yang pertama kita masukkan massa jenis ke 1. Nah, untuk sein ini berfungsi untuk memasukkan datanya. Untuk for ini sebagai array yang kita inputkan tadi. For integer I sama dengan 0, I kurang dari N. N itu didapat dari nilai integer yang di atas, array yang di atas. Nah, kita masukkan datanya, misalkan 3 dibagi 1.
Nah, dia akan muncul nilai massa jenisnya yaitu 3 kg per meter kubik. Nah, untuk data kedua, karena kita menginputkan 3 kali, jadi kita akan memasukkan 3 kali data. Nah, ini program yang tadi saya jelaskan, yaitu untuk perulangan do while-nya. Kita memilih ya, dia akan mengulang lagi ke milih rumus. Nah, ini kita milih rumus. Dan untuk rumus kedua, ketiga, dan keempat juga sama. Untuk rumusnya, maksudnya untuk script programnya itu sama. Semuanya menggunakan array. Di sini, misal nomor 2 juga sama. Rumusnya yaitu menghitung kecepatan. Rumusnya V sama dengan jarak dibagi waktunya S per T. Misal kita inputin dua data yang ingin dicari. Kita inputkan nilai jaraknya berapa. Nanti jarak dibagi waktu 3 bagi 1 yaitu sama dengan 3. Nah, ini tadi untuk fungsi dari float. Misalkan pecahan, dia hasilnya pecahan, maka dia menggunakan tipe data float. Nah, bagaimana jika pilihan yang kita inputkan itu tidak ada dalam daftar pilihan? Dia akan masuk ke else yang terakhir, yaitu percabangan yang terakhir. Dia akan masuk ke sini. Dia akan muncul opsi pilihan Anda tidak ada dalam daftar rumus. Misal kita inputkan 5. Nah, dia akan muncul seperti ini, dan dia akan nge-looping lagi atau menggunakan perulangan do while lagi. Dia menanyakan lagi. Jika ya, dia akan terus mengulang ke rumus yang pertama. Tapi misalkan kita memilih tidak, programnya akan berhenti, yaitu fungsi dari return 0 ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk penggunaan rumus yang program matematika juga itu hampir sama dengan program fisika tadi. Cuman yang membedakannya di sini untuk rumus ketiga, gambaran dari segitiga siku-siku. Di sini saya menggunakan perulangan for dengan jumlah datanya kita bisa menentukan sendiri. Misal kita masukkan nomor 3, ini percabangan tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, ini masukkan tinggi segitiga ini segitiganya tingginya bergantung dari inputan yang kita masukkan. Misal kita ingin memasukkan tinggi segitiganya 5, maka dia akan menampilkan 5 baris segitiga dengan sesuai inputan kita. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini juga menggunakan perulangan do while juga, sama seperti program fisika tadi. Jika kita menginputkan ya, dia akan berulang lagi. Itu fungsi dari perulangan. Nah, untuk fungsi di sini for itu dia perulangan yang kita tahu jelas berapa kali perulangannya akan terjadi. Jadi for ini dia inputan dari array yang kita masukkan. Contoh kalau kita menghitung rumus yang pertama, yaitu menghitung rumus keliling. Nah, ini fungsi dari for ini, dia menginputkan berapa kali yang ingin kita inputkan datanya yang ingin kita cari. Misal 4, dia akan menghitung 4 kali data keliling yang kita inputkan. Data kelilingnya misal pertama 4, karena di sini rumusnya sisi dikali 4, maka hasilnya akan 16, seperti itu. Begitu juga dengan data kedua, ketiga, sampai data yang keempat ini. Ini fungsi dari for. Nah, untuk percabangan di sini sama seperti tadi, yaitu ada if, else if, dan else. Ini ada if lagi, ini else. Yang terakhir itu else.
untuk membuat segitiga bintang tadi, di sini menggunakan integer i sama dengan 1, dia menghitung data 1, i kurang dari sama dengan tinggi. Tinggi segitiga ini merupakan inputan yang kita masukkan tadi. Nah, untuk integer j ini untuk data yang keduanya, yaitu j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan i. J++, maksudnya J++ ini yaitu untuk datanya dia terus bertambah 1. Misal kita masukkan tadi mencari tinggi segitiga, misalkan tingginya tadi 5, maka dia akan terus bertambah 1 seperti ini. Ini di sini ada 1 bintang, ini dia bertambah 1 lagi jadi 2 bintang, jadi 3 bintang, dan seterusnya seperti itu. Nah, jika kita menginputkan tidak, dia programnya maka akan berhenti seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan program logaritmnya yang telah saya buat. Untuk rumus fisika terlebih dahulu, yang pertama logaritmnya seperti ini. Dia mulai dari main, mulai menampilkan string biodata tadi dengan array, for, char, tipe datanya tadi menggunakan karakter karena dia huruf. Dari i sama dengan 0, i kurang dari 4. Dia karena 4 data tadi, jika dia di sini si out ini berfungsi untuk menampilkan data ini, data yang ada di string bio ini. Nah, kemudian dia langsung menampilkan nilai perumusan yang kita masukkan seperti ini. Dia memasukkan nilainya. Kemudian ada perulangan while seperti tadi. Kalau kita misalkan menginputkan while di sini sesuai dengan pilihan rumus yang ada di sini, maka dia akan langsung ke bawah memasukkan pilihan. Sin pilihan dia akan masuk ke program pilihan yang kita ajukan gitu, yang ada dalam perumusan. Misal kalau kita pilih 1, dia maka akan masuk ke percabangan if pilihan 1 dengan menghitung data masa jenisnya. Nah, untuk ketika kita menginputkan pilihannya tidak ada dalam daftar rumus, maka dia akan langsung ke program do while, ke program yang terakhir, yaitu ke else sini. Nah, akan ke sini. Dia akan langsung menanyakan apakah program ingin mengulang atau tidak, dan ke else yang terakhir ini. Ketika kita misalkan menginputkan seperti tadi, menginputkan angka 5 atau 6 dan seterusnya yang tidak ada dalam daftar rumus pilihan percabangan ini, dia akan langsung ke data paling akhir, ke else ini, dan menanyakan apakah program ingin diulangi. Nanti kalau opsinya ya, dia akan mengulangi lagi ke atas. Jika opsinya ya, while ini opsinya ya, dia akan mengulangi lagi ke atas. Tapi kalau tidak, dia akan mereturn 0 dan program akan berhenti. Nah, gambar flowchartnya seperti ini kurang lebih. Nah, untuk flowchartnya ini bisa diklik bagian-bagiannya. Misal ini kode ini menampilkan yaitu string bio. Kemudian for ini menampilkan perulangan dari karakter data array yang ada di bio ini. Kemudian while ini menampilkan perulangan yang ada dalam rumus. Kode di sini maksudnya kode rumus ini yang kita pilih, rumus yang kita pilih. Dan ini di sini ada if ini percabangan. Kalau kita sederhanakan diagramnya, karena di sini ada 3 data, karena di sini 3, jadi dia terlalu panjang. Kalau kita sederhanakan, yang kedua, nah di sini ada do while dia. Dalam percabangan itu ada do while atau ada perulangan. Nah, yang ini
dia do while ini mencakup dari percabangan, dari percabangan if else if ini dalam rumus yang kita masukkan. Nah, kemudian untuk flowchart matematikanya dari program perumusan matematika juga sama flowchartnya, sama persis seperti flowchart yang ada di program fisika tadi. Mungkin cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.